Legacy Not Likes, membangun mahakarya di era prestis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Z? Generasi yang hari-harinya diselimuti timeline penuh highlight reel, liburan mewah, gadget terbaru, penampilan sempurna. Dunia kita seolah berteriak, lihat aku, lihat apa yang aku punya. Dan tanpa sadar, kita ikut terseret arus itu. Tapi ada kegelisahan bukan? Di balik filter yang kinclong ada kecemasan. Apakah aku cukup? Di balik jumlah like ada pertanyaan. Apa yang sesungguhnya aku tinggalkan? Jujur saja, pertanyaan ini terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini mari kita cerminkan pada dua kata yang sering tertukar, yaitu prestis dan prestasi. Dua kata yang kelihatannya mirip tapi dampaknya sangat berbeda. Prestis itu seperti embun di rerumputan, indah di pagi hari, tapi hilang saat matahari terik. Dia semu datang dari luar dan seringkali hanya dipinjam. Sementara prestasi adalah bangunan yang kokoh yang kita pahat sepanjang hidup. Dia nyata, berasal dari diri kita, dan melekat pada siapa kita sebenarnya. Ini bukan soal siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang paling bertahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang dilihat Allah adalah pekerjaan dan amal kita, bukan penampilan kita. Fokus pada aksi, bukan aksesori. Bukan pada apa yang kita pamerkan, tetapi apa yang benar-benar kita lakukan. Masuk poin pertama. Prestis adalah jerat dan prestasi adalah pembebas. Prestis adalah permainan tanpa akhir. Ketika kita mengejar gelar yang mentereng hanya untuk dipamerkan di bio atau barang yang mahal untuk di story. Kita masuk dalam perlombaan yang melelahkan dan perlahan membuat jiwa kita kosong. Kita hidup untuk appearance, bukan untuk substance. Dan semakin dikejar, justru semakin terasa kurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah melihat hati, yaitu niat dan amal kita, bukan feed Instagram kita. Maka, niatkan di setiap usaha sebagai ibadah dan sarana yang bermanfaat. Saat kita fokus pada prestasi, menguasai ilmu, menghasilkan karya, membantu sesama, kita akan menjadi merdeka. Kita tidak lagi dikendalikan oleh validasi orang lain. Disinilah letak kebebasan yang sesungguhnya. Lalu poin kedua, bangun legasi dengan amal yang tak terlihat. Generasi kita sangat akrab dengan budaya instan. Namun, prestasi sejati menuntut proses sunyi yang sering kali tidak shareable. Ada kegagalan yang memalukan, jam-jam belajar yang membosankan, dan latihan yang melelahkan. Bagian inilah yang sering membuat kita ingin menyerah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dan hambaku terus mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan amalan sunnah. Ibadah yang sering tersembunyi dan tidak dipamerkan. Itulah metafora prestasi yang sejati. Kekuatan terbesar justru dibangun saat-saat sunyi. Ketika ketika kita belajar saat orang-orang bersenang, berlatih saat orang-orang tidur, dan berbuat baik saat tidak ada kamera. Dan saya yakin kita semua pernah ada di fase seperti ini. Prestasi yang kita nikmati hari ini, dari vaksin hingga smartphone, tidak lahir dari pameran, tetapi penelitian yang bersunyi yang bertahun-tahun di laboratorium. Inilah yang disebut legasi. Yang terakhir, yaitu poin ketiga. Prestasi sejati adalah manfaat untuk semesta. Apa tolak ukur prestasi dalam Islam? Bukan gelar atau kekayaan, melainkan manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Inilah paradigma yang sangat luar biasa. Prestasi terhebat seseorang adalah sejauh mana hidupnya berguna bagi orang lain, bagi lingkungan, dan bagi semesta. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pula nilainya. Jadilah programmer yang menciptakan aplikasi untuk difabel, jadilah dokter yang melayani di daerah terpencil, jadilah content creator yang edukatif, dan jadilah entrepreneur yang memberdayakan. Apapun peran kita hari ini, selalu ada ruang untuk memberi dampak. Itulah prestasi yang abadi, itulah yang akan dikenang jauh setelah followers dan like menghilang. Jadi, saudara-saudaraku generasi Z pewaris peradaban, masa depan ada di tangan kita. Hari ini kita diingatkan untuk mengalihkan investasi terbesar dalam hidup kita. Dari sifat eksternal yaitu prestis menuju yang internal yaitu prestasi. Dari memoles citra menuju membangun karakter, dari mengajar pujian menuju mengejar kebermanfaatan.
Mari kita keluar dari perlombaan yang melelahkan ini. Mari bangun mahakarya kita sendiri. Jangan habiskan tenaga kita untuk terlihat sibuk, tapi gunakan untuk benar-benar produktif. Jangan habiskan waktu untuk mengoleksi pujian, tetapi untuk mengukur kontribusi. Karena yang bermakna selalu lahir dari kesungguhan. Mulailah dari hal-hal konkret. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kuasai 6 bulan ke depan? Bukan apa yang bisa aku beli agar terlihat keren. Ukur kesuksesan dari ilmu yang bertambah, keterampilan yang berkembang, dan orang-orang yang terbantu. Jadikan media sosial sebagai portofolio prestasi, bukan album prestis. Kita adalah generasi dengan potensi luar biasa. Jangan biarkan diri kita dikerdilkan oleh obsesi pada kulit, bukan isi. Dengan bekal iman, mari kita buktikan bahwa kita bukan generasi kosong. Allah tidak meminta kita menjadi paling terkenal, tetapi yang paling bermanfaat. Karena pada akhirnya di hadapannya hanya amal soleh dan ketakwaan yang menjadi mata uang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.